jadilah seorang laki-laki sebagaimana adanya. Ya, karena krisis di zaman kita yang sangat luar biasa ya. Orang semuanya ingin bergaya padahal tidak ada apa-apa yang dia miliki. Ya, Ali bin Abi Thalib tatkala menikah, Nabi bertanya kepadanya, "Hal laka min syai'?" Kau punya sesuatu untuk mahar? Dia mengatakan, "Tidak ada." Tidak ada. Saya tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa aina dir'ukal hutamiyah?" Fa aina dir'ukal hutamiyah? Nabi SAW mengatakan, lalu di mana dir'uka? Dir' itu artinya tameng. Tameng besi yang engkau pakai dalam berjihad, yang sangat kuat itu sehingga pedang kadangkala kalah berhadapan dengan tameng itu. Ini tameng yang terkenal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kenapa disebut hutamiyah? Penulis memberikan sebuah catatan. Ini hutamiyah adalah sebuah tameng yang dibuat oleh salah satu di antara kabilah dari Abdul Qais, di mana pembuatnya dinamakan dengan Hutamah ibnu Muharib. Tameng yang dibuat oleh keluarga besar mereka ini tamengnya sangat terkenal. Ini biasa di bangsa Arab dulu. Ada pedang yang sangat hebat, yang terkenal kalau keluarga ini yang membuat ini luar biasa. Sehingga ada pedang Damaskus yang saat ini para ulama sejarah mengatakan hilang catatan sejarahnya. Artinya ilmu untuk membuat pedang ini hilang. Ini ilmu rahasia yang diwarisi turun-temurun dari keluarga. Ini terkenal dari dulu, pedang Damaskus, yang sangat dibanggakan oleh kaum muslimin. Pedang yang sangat kuat. Kadangkala pedang baja dari beberapa daerah berhadapan dengan pedang ini patah. Kuat sekali. Cara menyepuhnya juga ada caranya. Tapi karena diwarisi generasi ke generasi antar keluarga, akhirnya cara pembuatannya pun hilang dari catatan sejarah. Ya. Jadi ini sebuah tameng yang sangat terkenal yang dibuat oleh salah satu di antara kabilah dari kabilah Abdul Qais. Seorang yang membuatnya dahulunya dinamakan dengan Hutamah ibnu Muharib, maka disebut dengan dir'ukal hutamiyah, kata Rasulullah. Itu mana, kata Nabi? Maka Ali mengatakan, hiya ini. Oh, kalau itu ada gitu. Kalau itu ada, masih ada, saya simpan ya Rasulullah. Qala fa'atiniha, berikan tameng itu sebagai mahar. Maka aku berikan tameng itu kepada Rasulullah sebagai mahar. Ini menunjukkan bahwa mahar itu dibolehkan dengan semua yang memiliki nilai, apapun ia, selama ia masih ada nilainya, bisa dijual atau bisa disewakan, maka itu sah dan boleh dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Apapun, baju yang antum pakai bisa jadi mahar. Kalau baju antum masih bernilai, istilahnya kalau antum jual masih laku, antum sewakan juga masih laku. Walaupun mungkin bahasanya baju second, ini masih berlaku, boleh dijadikan mahar. Sebagaimana seorang wanita yang datang kepada Nabi, kemudian dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu. Nabi melihat ke wanita ini, tapi Nabi tidak tertarik dengannya. Nabi tidak ada keinginan untuk menjadikan sebagai istri beliau. Sampai ada seorang lelaki datang mengatakan, ya Rasul, aku lihat engkau tidak punya keinginan untuk menikahinya, nikahkan aku dengannya. Maka Nabi mengatakan, kamu punya apa? Dia mengatakan, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, beliau hanya punya apa? Punya mental, ya, punya keberanian. Kebanyakan kita punya apa-apa, tapi tak punya mental. Ini bahaya nih kalau seperti ini. Dia tak punya apa-apa, tapi punya mental. Jadi nikah, tapi antum punya apa-apa, nggak punya mental, nggak akan jadi nikah. Nah ini, yang umurnya sudah 30, 35, apalagi 40, segera menikah. Ya, sekalipun antum sudah bangun rumah, antum sudah punya kendaraan, sudah punya gaji dan sebagainya, tapi kalau antum belum menikah, antum masih orang paling sengsara di atas muka bumi. Benar? Tanya sama yang tua-tua. Ayo segera menikah, cari. Banyak sekarang wanita yang belum dapat apa? Belum dapat jodoh. Banyak. Segera menikah. Karena menikah itu adalah penyempurnaan separuh daripada agama kita. Silahkan bertakwa kepada Allah di separuh yang lainnya. Kalau antum belum menikah, antum tidak akan bahagia. Antum belum menikah, antum tetap miskin. Maka segera apa? Menikah. Kalau bisa setelah ini cari besok langsung walimah.
Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga laki-laki ini mengatakan, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi SAW katakan, coba cari hatta walau khataman min hadid. Coba cari sekalipun cincin dari emas, cincin dari besi. Cincin dari besi. Apa susahnya sekarang antum buat cincin dari besi? Dia cari rumah enggak ada juga. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau bajuku ini aku jadikan sebagai mahar? Nabi mengatakan, kalau baju ini kau jadikan mahar, lalu kau pakai apa? Berarti cuma punya satu baju, subhanallah. Tapi semangat untuk menikah. Antum punya 10 baju enggak ada semangat. Ini luar biasa tuh. Lalu kalau sana ini jadikan mahar kau berikan pada istri, berarti mahar itu kan hak dia, hak istri. Mahar yang kita berikan pada istri itu hak dia. Itu harta milik dia. Makanya kalau ngasih jangan sikit-sikit. Kasihan kan, harta milik dia antum kasih sikit gitu. Kalau mampu. Harta milik dia. Bahkan kalau dia minta khuluk kepada kita, mahar ini dikembalikan. Kiranya maharnya hanya 1 sarung. Ya sebenarnya tidak ada masalah, tapi kita berpikir lebih jauh dari itu. Maka tidak punya ya Rasulullah. Intinya berarti baju yang masih ada nilainya itu bisa dijadikan sebagai mahar. Maka para ulama mengatakan fakullu ma sahha thamanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Setiap barang yang masih punya nilai dan bisa dijual, bisa disewakan walaupun sedikit, itu bisa dijadikan sebagai apa? Mahar. Maka akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau ada hafal dari Al-Quran? Ya. Dia mengatakan, "Na'am, kalau Al-Quran aku hafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini." Maka Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau kepadanya dengan Al-Quran yang engkau miliki. Artinya apa? Kaidahnya tadi mengatakan bahwa setiap yang ada nilainya itu bisa dijadikan mahar. Berarti ada nilai, yang wanita itu mendapat manfaat dari itu. Maka Allah Ta'ala yang dimaksud dengan aku nikahkan engkau dengan Al-Quran yang kau punya, artinya ajarkan dia surat-surat yang kau hafal itu kepadanya, di mana pengajaran ini dihitung sebagai upah yang dijadikan mahar untuknya. Makanya orang kalau maharnya adalah membaca Quran itu kurang tepat. Apa maharnya? Maharnya baca surat Ar-Rahman. Sehingga laki-laki tadi di sebelum akad dibayarkan maharnya dengan baca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal, dia baca. Udah selesai maharnya. Apa yang didapat oleh wanita itu nilainya? Enggak ada. Maka bukan itu maksud mahar Al-Qur'an. Tapi saya hafal tafsir Ibnu Katsir dan saya paham tafsir Ibnu Katsir, saya bisa ajarkan tafsir Ibnu Katsir kepada istri saya. Maharnya mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Sah. Anda yakin kalau ada di antara para pemuda yang seperti ini, maharnya langsung diterima oleh para wali perempuan ini. Maharnya mengajarkan anaknya Al-Quran 30 juz dan tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah. 1,1 juta ada ini seperti ini. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi maharnya adalah 1 dir', yakni 1 tameng besi yang dimiliki oleh ahli untuk dibayarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat ada beberapa tambahan, ya, ada tambahan beberapa maharnya, sehingga kalau di total ada 480 dirham. 480 dirham. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini pinangan Ali bin Abi Thalib disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.